Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq dinul islam liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa Inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sadaqallahul azim. Para tamu-tamu Allah yang kami muliakan, sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah SWT di Jumat kali ini, di tengah masih merebaknya wabah corona di tengah-tengah kita, di tengah kota Padang yang belum dinyatakan zona hijau, karena masih ada juga saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Hasil labor setiap hari keluar, ada yang positif, ada yang negatif. Namun demikian, status kita Sumatera Barat sudah new normal, menjelang normal. Kita berada dalam normal yang baru. Jadi kita belum betul-betul normal. Alhamdulillah kita masih hidup, kita masih sehat. Buktinya kita masih bisa datang ke rumah Allah yang melaksanakan ibadah Jumat. Mungkin saudara kita masih melaksanakan Jumatnya diganti dengan zuhur di rumah, karena dia mungkin masih sakit. Mungkin ada yang saudara kita yang sudah positif berkena wabah. Dia berusaha supaya tidak menjangkiti orang lain. Dia mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Dengan tetap melaksanakan ibadah dalam agama kita, telah diberikan baginya rukhsah, sebuah hukum keringanan baginya untuk tidak datang ke masjid kena sakit. Kita alhamdulillah masih bisa ke masjid karena tandanya kita sehat. Dan kita tidak khawatir kita akan menjangkiti orang lain. Begitu juga karena kita sama-sama orang sudah meyakinkan diri kita sehat, kita pun tidak akan terjangkiti oleh yang lainnya insyaallah. Kita selalu setiap saat berlindung, berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya, segala macam bentuk wabah dan penyakit. Mungkin ada beberapa masjid yang rutin 5 waktu membacakan kunut nazilah setelah rukuk rakaat terakhir. Mungkin kita di sini mungkin melakukannya juga guna untuk berlindung kepada Allah. Allah maksif anna minal bala wal waba'i ma la yaksifu ghairu. Allah masrif anna minal bala'i wal waba'i ma la yasrifu ghairu. Allah madfa' anna minal bala'i wal waba'i ma la yadrifu ghairu. Mungkin ada di antara kita yang hanya waktu subuh saja membacakan kunut, tetap berlindung kepada Allah. Ada yang membacakan kunut nazilah setiap salat waktu, salat fardu 5 waktu. Dibacakan kunut nazilah dalam rangka berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena kita adalah hamba-hamba Allah yang tahu kelemahan diri kita masing-masing. Dengan satu virus yang tidak nampak oleh mata kita saja, manusia bergelimpangan, ribuan orang meninggal dunia di seluruh dunia. Itulah kekuatan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Virus kecil saja, sebagaimana kita sering dengar cerita tentang menjelang hari kiamat. Ketika ayat Al-Quran kita dengarkan tadi sebelum salat Jumat, surah Al-Kahfi cerita tentang Ya'juj Ma'juj. Tidak ada orang bisa mengalahkan tentara Ya'juj Ma'juj itu yang zalim di permukaan bumi, kecuali Allah menurunkan lewat doa Nabi Isa alaihissalam dan doa Imam Mahdi alaihissalam.
bersama para kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang ikut perang bersama beliau yang dimuliakan Allah berdua itu. Ternyata Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dikalahkan dengan pedang. Tapi siapa yang mengalahkannya? Allah menurunkan dari langit virus yang tidak nampak oleh mata. Melalui doa dua orang mulia tadi beserta diaminkan oleh kaum muslimin di waktu itu, semua Ya'juj Ma'juj itu dalam satu hari mati. Dan dalam satu malam mereka sudah busuk semuanya. Besok paginya tidak bisa kita menguburkannya, begitu banyaknya Ya'juj Ma'juj. Bayangkan, dengan satu virus saja Allah turunkan di muka bumi seperti wabah, mati bergelimpangan semua Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Allah kirimkan hanya untuk Ya'juj Ma'juj. Sementara kaum muslimin dan muslimat yang ada di sana tidak kena oleh virus itu. Kenapa? Karena itu Allah berkuasa. Makanya kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Allah SWT. Merasa diri kita ini hebat, pandai dan segala macamnya. Allah cukup mematikan kita dengan satu wabah saja, ribuan orang bergelimpangan di muka bumi ini. Kehebatan Allah itu wajar diperlihatkan pada kita, karena memang Dia itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah itu di atas segala sesuatu, Dia maha berkuasa. Makanya Allah SWT mengingatkan kita lewat lisannya nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dalam ayat kita bacakan tadi, wa qala Musa inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu sekalian dari setiap orang yang suka menyombongkan diri, yang tidak percaya, tidak beriman terhadap hari perhitungan nanti. Orang-orang sombong, orang-orang yang selalu berbuat semena-mena di muka bumi ini, orang ingin menghancurkan peradaban dunia, merasa dirinya paling hebat, paling kuat. Bagi Allah mudah saja menghancurkannya. Fir'aun dengan bala tentara yang sangat banyak, yang hebat. Nabi Musa lari bersama Bani Israel 12 suku, menyeberangi Laut Merah sampai terdesak di sana. Allah yang menolong dengan kekuasaannya. Laut yang bergelombang tinggi, yang sangat dalam, batu karangnya yang sangat tajam, diganti oleh makhluk Allah Jibril alaihissalam utusannya, dengan cara dibuatnya jalan tol yang bagus di dalam air laut. Air lautnya menyibak kiri dan kanan, maka terbentuklah lumpur-lumpur laut itu dikumpulkannya, dan dia membentuk sebuah jalan. Bukan satu jalan, tetapi 12 jalan tol dibuat oleh malaikat Jibril tepat lewat Bani Israel ketika itu. Untuk membunuh tentara yang kuat itu enggak perlu Nabi Musa mengayunkan pedang kepadanya. Tapi dengan kekuasaan Allah, disuruh berangkatlah Bani Israel yang 12 kelompok, yang 12 suku itu ke seberang Laut Merah. Ketika Firaun dan bala tentaranya sedang berada di tengah-tengah laut yang masih menyibak, yang masih terbelah 12 itu, setelah masuk semuanya dengan bala tentaranya, Allah cukup memerintahkan Jibril supaya laut itu ditaut kembali. Ketika menutup lagi laut itu, tidak ada yang bisa selamat dari laut yang besar itu. Semua Fir'aun dan bala tentaranya serta kendaraan kudanya tenggelam di dalam laut itu. Mati semuanya. Allah selamatkan bangkainya saja Fir'aun itu sampai sekarang dimumi orang. Dibuat muminya, diawetkan. Kalau kita pergi ke wisata rohani ke Mesir, kita bisa melihat jasad Fir'aun yang sudah dikeringkan di sana. Karena jasadnya diopor oleh ombak laut ke tepi, untuk menjadi bukti bahwa sehebat apapun Fir'aun, sampai dia buat piramid yang besar, sampai hari ini masih ada peninggalannya. Zaman Musa dahulu, berapa lamanya? Sebelum Nabi Isa lagi. Sedangkan Masehi saja itu sudah 2020 sekarang. Tahun Masehi 2020. Dia jauh sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa, piramid Fir'aun masih utuh. Berapa kehebatan Fir'aun itu. Dia punya kekuasaan yang besar, tapi bagi Allah untuk menghancurkan kekuasaan yang mudah. Ya, mudah bagi dia. Maka Nabi Musa mengatakan,
Aku berlindung kepada siapa? Pada Allah. Tidak bisa melawan Firaun. Dia hanya berlindung pada Allah. Doa, senjata doa. Ketika kita menghadapi musibah, bencana, wabah hari ini, nggak perlu kita terlalu khawatir, terlalu takut. Tapi tetap berusaha sebagai makhluk Allah. Kalau Nabi Musa mau tawakal di istana Firaun, cukup aja dia diam di rumah masing-masing. Tapi usaha dia tetap melarikan diri. Urusan Firaun biar Allah yang urus. Beliau tetap lari. Sampai di pinggir laut, tetap bagaimana caranya menyeberangi laut. Tetap berfikir, berdoa, bagaimana kami selamat ya Allah. Allah bisikkan melalui malaikat Jibril, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Bukan naik di atas tongkat. Bukan tongkatnya seperti kemarin ketika adu tanding kehebatan dengan tukang sihir Firaun. Tongkat beliau jadi ular. Bisa saja jadi ular besar. Naik semua di atas ular yang berenang tengah laut. Bisa saja kalau Allah mau. Tapi Allah ingin perlihatkan kekuasaannya yang lain. Di samping tongkat bisa jadi ular, tongkat juga bisa menyibak laut yang besar, membentuk jalan yang 12 cabang. Dengan satu kali pukulan. Tapi sebenarnya itu hanyalah usaha saja. Tugasnya Musa hanyalah berikhtiar memukul laut. Tugas yang lain Allah amanahkan kepada malaikat Jibril untuk bisa merubah laut itu menjadi jalan yang sangat bagus. Itu kekuasaan Allah. Siapa bisa mengalahkan Allah? Sementara dia ala kulli syai'in qadir, dia di atas segala sesuatu maha berkuasa. Ketika hari ini banyak juga orang kafir menentang Allah, menghina Allah, enggak percaya sama Allah, berkembang isu banyaknya komunis ingin menghancurkan Indonesia. Dia bisa enggak menghancurkan kekuasaan Allah? Tidak. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Orang kafir ingin bikin makar, ingin rencana menghancurkan Indonesia yang dibangun oleh ulama-ulama kita dengan tumpahan darah mereka mengusir penjajah. Yang notabene-nya orang kafir penjajah itu ingin mengkafirkan orang Indonesia, tapi Islam udah duluan masuk di Indonesia. Sebelum mereka menguasai secara utuh, para ulama beserta masyarakat muslimin mengusir mereka dengan bambu runcingnya, dengan pedangnya. Kita lihat perjuangan Imam Bonjol di Sumatera Barat dengan menaikkan kuda, tidak dengan meriam, tapi dengan keris, dengan tombak, dengan ketapel, panah, dia bisa mengusir penjajah yang akan menguasai Sumatera Barat. Tapi kemenangan itu bukan karena kekuatan Imam Bonjol dan kaum muslimin, tapi semua karena kekuatan Allah yang berkuasa atas segala makhluk. Kenapa? Karena makhluknya masih beriman kepadanya. Karena makhluknya masih taat kepadanya, maka Allah menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tidak beriman lagi, tidak bertakwa lagi, mudah saja Indonesia ini dihancurkan oleh Allah. Melalui tangan musuh-musuh Islam, melalui bencana-bencana alam. Makanya Allah mengingatkan kita, kuatkan iman dan takwa dalam menghadapi segala sesuatu. Fatazawwadu, bekali diri kalian semuanya, kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah diri kalian dalam menghadapi segala sesuatu, bekal yang paling baik itu takwa. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Janji Allah, kalau seandainya penduduk suatu qaryah, ada mati qaryah itu desa, nagari, jorong, bahkan ada mata qaryah itu adalah sebuah kekuasaan yang besar termasuk negara. Kalau penduduk suatu negara, suatu negeri, suatu daerah itu beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kami betul-betul akan bukakan keberkahan dari langit dan dimunculkan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan nilai-nilai keimanan ketakwaan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan kepada mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Maka kembali ke diri kita. Kita ingin memancing rahmat Allah, pertolongan Allah, pelindungan Allah dari segala macam bentuk mara bahaya yang kita lihat buktinya hari ini. Dengan satu virus yang tidak nampak oleh mata kita saja, ribuan orang bergelimpangan di mana-mana. Dengan angin kencang, didorongnya air laut sehingga banjirlah suatu daerah. Macam-macam namanya topannya sekarang. Ada topan segala macam namanya. Sehingga apa lagi, berbagai macam bentuk nama-nama. Ada namanya badai Katerina, ada badai segala macam nama daerah diambil. Yang penting itu adalah tentara-tentara Allah ingin menghukum suatu daerah yang tidak mau beriman, bertakwa kepada Allah.
Bisa saja Allah mengutus wabah. Bisa saja Allah mengutus gempa bumi. Bisa saja Allah mengutus petir. Di zaman dulu ada datang petir. Bergelimpangan orang. Karena petir aja. Bergelimpangan, berdarah-darah telinganya. Karena ditembak oleh petir, mendengar suara pecah anak telinganya. Pecah gendang telinganya, berdarah telinganya, mati bergelimpangan. Mendengar bunyi petir saja, bisa mati. Ya, ini kekuasaan Allah. Maka lewat mimbar Jumat inilah kita mengingatkan diri saya sendiri dan kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah semuanya di sekitar Masjid Al-Munawwarah Pulai ini, supaya kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Setiap saat kita berlindung kepada Allah, minta ampun kepada Allah, meminta kepada Allah perlindungan, meminta kepada Allah pertolongan, supaya hidup kita yang rapuh ini, yang lemah ini, enggak punya kekuatan apapun, la haula wala quwata illa billah. Yang tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya datang dari Allah SWT. Mari kita sadari diri kita. Karena orang yang sombong, kata Allah dalam Al-Quran, dia pasti akan Allah binasakan. Fir'aun, Qarun, Haman, dan segala macamnya dahulu. Abu Lahab, ya kan? Yang ingin menghancurkan Ka'bah, Abraha dengan tentara bergajah, tidak ada orang berani. Cukup Abdul Muthalib berdoa saja pada Allah. Senjata doa. Doa silahul mu'min. Senjata doa orang beriman itu doanya. Dia berdoa. Doa itu senjata terakhir orang beriman. Ketika dia berdoa, ternyata Allah mengutus siapa? Burung ababil. Membawa kerikil-kerikil. Yang burungnya yang tukang bawa kerikil itu enggak terbakar. Ketika dia jatuhkan ke tentara Abraha, berlubang-lubang tentara Abraha berserta gajah yang ditupanginya. Seperti daun kayu yang dimakan ulat. Burung yang tukang bawanya enggak terbakar. Tapi ketika dilemparkannya jadi bara api. Yang membuat mereka hancur, bergelimpangan mereka seperti daun kayu yang dimakan ulat. Siapa yang bisa membuat skenario seperti itu? Itulah Allah SWT melihat ada orang beriman yang sedang menjaga Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram, tempat beribadahnya para Nabi dan Rasul dahulu. Walaupun ketika Nabi Muhammad sudah besar, didapati Ka'bah di sekelilingnya banyak patung, tetapi di sana sudah bercampur baur antara orang yang masih punya akidah yang benar seperti Nabi dan Rasul dengan para musyrik kafir Quraisy yang menyembah patung sekeliling Ka'bah. Datang Allah mengutus Rasul untuk membersihkan Ka'bah dari patung-patung itu, tapi orang beriman tetap ada. Walaupun masih banyak orang musyrik di sana, Allah jaga dari serangan Abraha. Kenapa? Karena Allah sudah berencana ingin mengutus Nabi akhir zaman Muhammad SAW yang dimuliakan oleh seluruh manusia di seluruh muka bumi ini. Dimuliakan oleh para malaikat yang ada di langit, memuliakan beliau. Dia akan menjadi Rasul. Walaupun orang kafir banyak, ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ingin mengambil Hajarul Aswad, ingin pindah ke Yaman, tetap dilarang oleh Allah melalui burung ababil. Ini kuasa Allah. Mereka punya rencana. Allah juga punya rencana. Jangan coba-coba menghancurkan agama Allah, menghina agama Allah, karena Allah punya senjata yang tidak terlihat oleh kita. Semoga kita menyadarinya dan menghilangkan segala kesombongan kita dalam diri kita, menukarnya dengan tawaduk di hadapan Allah, berserah diri dengan Allah, tawakal kepada Allah. Selalu kita harap Allah lah segala-galanya bagi kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena kamu sombong terhadapnya. Dan janganlah berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Luqman, surat Luqman dalam Al-Quran ayat yang ke-18. Begitu Allah gambarkan pada kita sikap sombong, membanggakan diri, ya, merasa hebat, merasa berkuasa, merasa mampu. Padahal kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak akan menjadi seperti ini kalau bukan karena kehendak Allah SWT. Maka ingat kata Nabi SAW, orang yang dalam hatinya la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga, man kana fi qalbihi, barang siapa yang dalam hatinya mithqala zarratin, ada sebesar zarrah saja dalam hatinya, mithqala zarratin minal kibir, dari kesombongan atau membanggakan diri itu. Ada sebesar zarrah, sebesar debu saja dalam hati kita, la yadkhul jannah, tidak bisa kita masuk surga. Apalagi kita perlihatkan kesombongan kita, maka pasti kita tidak akan bisa masuk surga Allah. Sebesar debu saja kesombongan, enggak bisa masuk surga. Apalagi kalau kita perlihatkan kita sebagai orang yang sombong. Mudah-mudahan kita berlindung pada Allah, dijauhkan dari sifat-sifat itu. Karena Allah lah yang bisa menolong kita dan menjauhkan kita dari sifat-sifat itu. Kuat fisik kita, kaya kita, berkuasa kita, sehebat apa kita, suatu saat kita yang kuat akan lemah, kekayaan akan hilang, kekuasaan pun akan terhenti, semuanya akan kembali lemah, kemudian tua, renta dan mati. Semoga kita menyadari semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tatap wajah-wajah kami ini ya Allah. Mungkin kami pernah lalai, pernah berlaku sombong, membanggakan diri, ujub, takabur dalam kehidupan kami. Kami makhlukmu yang lemah ya Allah. Kami sering melaksanakan kekhilafan dalam kehidupan kami. Inilah kami hamba-hambamu. Tataplah kami ya Allah dengan ampunan dan rahmatmu ya Allah. Jangan engkau tatap kami dengan murkamu ya Allah, sehingga kau utus bala tentaramu untuk menghancurkan kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan bangsa kami dari kehancuran ya Allah. Dari orang-orang yang angkuh dan sombong dalam kehidupannya ya Allah. Merasa dirinya paling berkuasa, merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya yang paling layak untuk mewarisi dunia ini. Padahal engkau telah wariskan dunia ini kepada manusia yang beriman dan bertakwa sepanjang sejarah dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang membantu agamamu ya Allah. Membantu orang-orang yang menegakkan agamamu. Tegaknya syariat agamamu di permukaan bumi ini menjadi jalan bagi kami mendapatkan rahmat dan pertolonganmu, mendapatkan barakah dalam hidup kami. Maka bantu kami ya Allah untuk mendapatkan hidayahmu. Bantu kami untuk taat ya Allah kepadamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk selalu beribadah kepadamu, untuk selalu mensucikan diri kami ya Allah dari dosa-dosa, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadamu ya Allah. Engkau maha suci, kami hamba-hambamu yang zalim. Jadikan masjid ini tempat kami bahu-membahu menegakkan agamamu, untuk menguatkan diri kami dalam beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, hilangkanlah sifat lalai dalam diri kami. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bantu kami untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan hidup dunia sampai di akhirat nanti. Angkat di antara kami ya Allah para pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Ya Allah, jangan engkau angkat di antara kami ya Allah para pemimpin-pemimpin yang tidak mencintai keimanan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar. Aqimis shalah.